Nomor 5. Pernah nggak sih kamu merasa tertipu saat belanja? Pasti pernah kan? Kita semua pasti pernah mengalami pengalaman kurang menyenangkan saat berbelanja. Entah itu barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kualitas yang jauh dari yang dijanjikan, atau bahkan merasa harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Bayangin aja, kamu beli emas 24 karat dengan harapan mendapatkan kemurnian dan nilai investasi yang tinggi, tapi ternyata yang kamu dapat cuma 16 karat. Pasti kecewa banget kan? Nah, sayangnya, pengalaman serupa inilah yang sedang terjadi dengan beras premium oplosan di Indonesia. Sebuah praktik yang sangat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap produk lokal. Saya baru saja membaca pernyataan Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman. Beliau menyampaikan keprihatinannya terkait isu ini. Beliau menyesalkan, ternyata ada sejumlah perusahaan besar yang diduga mengoplos beras premium dengan kualitas lebih rendah. Tindakan ini tentu sangat disayangkan, mengingat beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, beras bermerek yang dijual dengan harga premium, dengan segala keunggulan yang dijanjikan, isinya malah campuran dengan beras medium. Standar mutunya jelas-jelas nggak sesuai dengan label dan harga yang dibayarkan. Ini adalah penipuan yang sangat merugikan konsumen. Pak Amran bilang, masyarakat punya ekspektasi tinggi saat beli beras premium. Mereka berharap mendapatkan kualitas yang sepadan dengan harga yang mereka bayar. Wajar dong, sudah bayar mahal, berharap dapat kualitas terbaik. Siapa sih yang mau bayar mahal tapi dapat barang murahan? Tentu tidak ada kan? Tapi kenyataannya, justru dikasih yang bukan standar. Ini sangat mengecewakan dan membuat konsumen merasa dibohongi. Ini katanya, sama aja kayak beli emas 24 karat. Dikasih 18 karat. Sebuah perbandingan yang sangat tepat untuk menggambarkan kekecewaan konsumen. Sakit hati nggak tuh? Pasti sakit hati banget. Apalagi kalau kita sudah percaya dengan merek tersebut dan sering membelinya. Yang lebih parah, praktik kayak gini sama aja dengan mengkhianati petani, konsumen, dan semangat swasembada pangan. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak pihak. Pemerintah, lewat Kementerian Pertanian, tegas banget nggak ada toleransi buat pelaku pengoplosan. Mereka akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam praktik curang ini. Coba kita lihat standar beras premium menurut SNI Nomor 12 Tahun 2020. Standar ini menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu beras dapat dikategorikan sebagai beras premium atau tidak. Kadar air maksimal 16%. Ini penting untuk menjaga kualitas dan daya tahan beras. Butir kepala minimal 85% menunjukkan bahwa beras tersebut memiliki kualitas yang baik dan tidak banyak patah. Dan butir patah maksimal 14,5%. Batasan ini untuk memastikan bahwa beras yang dijual tetap berkualitas dan layak konsumsi. Nggak cuma SNI, peraturannya juga diperkuat oleh Badan Pangan Nasional dan Peraturan Menteri Pertanian. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas beras di Indonesia. Semua ini dibuat supaya kualitas beras premium benar-benar terjaga. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan memastikan mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan mereka. Bahkan, proses pendaftaran atau registrasi produk beras diatur super ketat. Setiap detail diperhatikan untuk mencegah adanya praktik kecurangan. Tujuannya, lindungi konsumen, tingkatkan kepastian usaha, dan dorong persaingan sehat. Dengan regulasi yang ketat, diharapkan semua pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan memberikan produk terbaik kepada konsumen. Setiap kemasan beras wajib ada label lengkap, mulai dari nomor pendaftaran, nama produk, berat bersih, sampai nama produsen atau importir. Informasi ini sangat penting bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Jangan sampai ada yang coba-coba main curang. Pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan ini. Sebenarnya, kenapa sih registrasi dan label itu penting banget? Apa itu zone pemfalimat? Apa manfaatnya bagi konsumen dan pelaku usaha? Karena dengan begitu, keamanan dan mutu produk bisa dijamin, konsumen terlindungi dari penipuan, transparansi terjaga, hingga pengawasan pemerintah jadi lebih mudah. Semua pihak diuntungkan dengan adanya sistem registrasi dan label yang jelas. Dan yang paling penting, memastikan bisnis beras berjalan legal dan sehat. Ini akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Saya cuma mau bilang, sebagai konsumen,
Kita punya hak untuk dapat produk terbaik. Jangan biarkan hak kita dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan takut buat cek label sebelum beli beras. Luangkan waktu sejenak untuk membaca informasi yang tertera pada kemasan. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan. Jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi kecurangan. Karena beras yang kita makan seharusnya benar-benar sesuai dengan apa yang kita bayar. Kualitas dan harga harus sepadan. Jangan sampai demi keuntungan sesaat, kepercayaan masyarakat malah dihancurkan. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dan sulit untuk dibangun kembali. Yuk, jadi konsumen cerdas. Pilih beras premium yang benar-benar premium. Sofia. Dengan menjadi konsumen yang cerdas, kita turut berkontribusi dalam menciptakan pasar yang sehat dan adil.